Salam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita berjumpa kembali di program Lentera Anugerah dari Klasis Medan 1. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang saat ini kepadamu dengan hari yang baru Engkau berikan kepada kami untuk dapat kami nikmati. Biarlah Tuhan, kami tetap sukacita untuk menjalani dan mengawali hari ini dari kekuatan Tuhan, yaitu firman-Mu yang memimpin hidup kami seluruhnya. Terima kasih Tuhan, berfirman-Mu Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Kristus, firman Tuhan pada kesempatan ini kita ambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 15 sampai 16. Tema kita adalah hidup atau kertas. Di mana firman Tuhan tadi berkata, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Demikian jauh firman Tuhan. Kita harus menyatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya, dalam hari lepas hari. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin kita pernah mendengar nama seorang yang bernama Catherine Wommeldorff Patterson. Dia adalah seorang penulis Amerika, kelahiran Cina yang begitu terkenal. Dia lahir di sebuah kota yang bernama Qingjiang di China pada tanggal 31 Oktober 1932. Dia lahir dari seorang pasangan misioner Presbyterian George Raymond dan Mary Wommeldorff. Nah, salah satu hasil karya Catherine yang begitu banyak dibaca oleh banyak orang, bukunya itu berjudul Who Am I? Dan ini ditulisnya pada tahun 1966. Buku ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, menjelaskan tentang apa artinya menjadi anak Allah. Dan di buku ini menjelaskan bagaimana Catherine juga membahas pertanyaan-pertanyaan yang begitu mendasar, dan ini juga ikut dirinya sendiri bergumul. Misalnya ada pertanyaan, di manakah Tuhan dalam dunia ini? Siapakah aku? Di manakah aku berada? Siapakah tetanggaku dan juga saudaraku? Atau apa tujuan hidupku? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang mendasar itu, dan Catherine sendiri ikut bergumul di dalamnya. Jemaat kekasih Kristus, karya yang dituliskan oleh Catherine ini sebenarnya berangkat dari penghayatan Catherine akan hidup manusia yang sebenarnya itu hanya sementara di dalam dunia. Karena tidak ada yang kekal, satupun tidak. Tapi sayangnya saudara yang terkasih, hidup yang begitu sementara seringkali ini disalahgunakan oleh setiap orang. Kadangkala manusia itu merasa bahwa kitalah penguasa diri kita dan Tuhan di dalam hidup kita ini. Kadang kita merasa bahwa kitalah yang empunya semuanya, sehingga kita lupa apa sebenarnya tujuan yang sesungguhnya. Kita sering tenggelam, saudaraku yang terkasih, dalam ambisi yang begitu buta dan gelap, dan demi mencapai ketentraman atau ketenaran atau penumpukan harta kekayaan, bahkan jabatan dan sebagainya, seseorang atau manusia itu dapat dengan mudah untuk menyalahgunakan dengan begitu sia-sia kehidupannya yang diberikan oleh Tuhan. Seolah-olah saudaraku terkasih, semua itu adalah tujuan hidupnya, dan inilah yang membuat dia bahagia. Padahal secara hakikatnya tujuan hidup manusia itu, khususnya orang percaya,
itu hanya adalah untuk memuliakan Allah di dalam kemuliaannya selamanya. Jemaat kekasih Kristus, lebih aneh lagi kalau manusia itu seringkali tidak menyadari bahwa apa yang dikejarnya itu, atau yang diperjuangkannya itu, atau yang dicarinya itu, sebenarnya semuanya itu hanyalah sebatas kertas saja. Coba kita perhatikan, saudaraku yang terkasih. Akte kelahiran itu adalah sebuah kertas. Atau kartu imunisasi itu kertas juga. Piagam kelulusan itu juga kertas. Paspor pun itu kertas. Surat kepemilikan rumah juga disebut dengan kertas. Dan resep dokter, undangan, apapun itu semua adalah kertas. Jadi kehidupan kita, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, sebenarnya itu layaknya kertas-kertas yang ada. Dan itu bisa disobek dan dibuang ke dalam sampah atau tong sampah. Berapa banyak saudara yang terkasih yang menjadi sedih karena sebuah kertas ini. Dan berapa banyak juga orang yang menjadi bahagia karena sebuah kertas. Tetapi saudara yang terkasih, ada satu lembar kertas yang tidak mungkin dilihat oleh manusia selamanya, yaitu surat kematiannya. Jadi benar juga saudaraku yang terkasih, manusia itu tidak akan pernah melihat surat kematiannya, sebab surat ini harus diterbitkan ketika seseorang itu sudah meninggal dan tidak ada lagi di dalam dunia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kita patut menyadari bahwa kehidupan di dalam dunia ini sungguh merupakan sebuah peziarahan yang sangat sementara. Ibarat kertas-kertas tadi, sehabis digunakan dia dirobek, disobek, dibuang ke tong sampah. Nah, secara mendalam penulis pemazmur juga melukiskan ini semuanya. Dia berkata, adapun manusia, hari-harinya itu seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Jemaat kekasih Kristus, semua pencapaian dalam dunia ini adalah sarana, dan itu bukan tujuan. Dengan menyadari hal ini, maka kita tidak akan membiarkan hidup kita dengan sia-sia. Kita akan terus berlomba dalam berbagai perbuatan baik untuk memberikan apa? Makna kepada kehidupan ini, sambil terus-menerus meninggalkan goresan pengalaman indah di dalam hati banyak orang. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwa kepanan hidup manusia adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Maka kita seharusnya menjalani hidup ini haruslah dengan baik dan benar. Sehingga jika kita saat ini masih dalam usia muda, ataukah kita sudah dewasa, ataukah kita sudah tua, pakailah itu waktu hidup kita untuk kebaikan bersama. Sebab waktu yang berlalu tidak akan pernah dengan kita dapat tebus kembali, atau juga tembus kembali, atau kita dapat ulang kembali. Sehingga entah masa muda atau tua kita nanti kita jalani, marilah kita dengan bijak, saudaraku, kita lakukan, kita lakoni dengan seimbang. Jangan sampai hanya karena mengejar kemapanan ekonomi kita, kehilangan relasi kita kepada orang-orang yang kita cintai. Kita itu adalah satu tubuh, tubuh Kristus. Kita harus bisa membalut, menyatukan, saling melakukan apa yang benar, dan menjalin kasih di dalam kasih Tuhan. Kefanaan hidup dengan sangat pasti akan merenggut semua milik kita. Bahkan tidak ada sepotong harta pun yang akan kita bawa nanti. Dengan penghayatan ini, saudaraku yang terkasih, marilah kita selayaknya kita rayakan kehidupan kita dengan bersyukur bersama-sama dengan orang yang kita kasihi.
dan yang mengasihi kita. Mungkin banyak hal yang sulit untuk bisa kita lakukan saat ini. Tapi berusahalah, karena kekuatan Tuhan memampukan kita untuk mengerjakan pekerjaan yang baik seturut dengan kehendak-Nya. Jalanilah hidup ini, khususnya hari ini, dengan semangat kasih Tuhan. Sehingga semua hidup kita ini berarti dan kita isi dengan kemuliaan nama Tuhan dan berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami menjadi mengerti dan tahu apa arti hidup kami saat ini. Kami bukanlah kertas-kertas yang bisa disobek dan dibuang ke dalam tong sampah. Artinya sebuah kesia-siaan. Tetapi hidup kami adalah sesuatu yang berharga di mata-Mu. Dan kami mau lakukan itu, menghargai itu dengan ucapan syukur, dengan hidup yang benar, mengisinya dengan hal-hal yang baik dan benar di mata Tuhan dan tidak sia-sia. Inilah hidup kami Tuhan, mau mengisi kesempatan yang Tuhan berikan, seperti sebagaimana Tuhan kehendaki. Terima kasih buat firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mau mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, dan kasih sayang Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara-saudara semua dimanapun berada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.